Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fridana Nurwahida, absen 7 dari kelas 1247. Video ini digunakan untuk melengkapi tugas ujian praktek sejarah Indonesia, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Berikut adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang bersitegang karena adanya blok Barat dan blok Timur. Di Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pemikiran untuk menyelenggarakan KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Pancanegara di Kota Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April tahun 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Pada tanggal 3 Januari tahun 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam konferensi ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Yang kedua ada misi Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, ada juga tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan di negara lain. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau disingkat UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26-C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin tanggal 21 Maret tahun 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Yang ketiga ada Deklarasi Juanda. Ketentuan luas laut teritorial itu berasal dari Indonesia, tepatnya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZEE and Maritime Krimen Ordonite atau Ordinasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui Deklarasi Juanda, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil di laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui konvensi hukum laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law
of the Sea yang diadakan oleh PBB. Deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Yang terakhir ada gerakan non-blok yang disingkat GNB. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberalis kapitalis dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini akhirnya membuat gerakan non-blok atau GNB. Pada tanggal 1 sampai 6 September tahun 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT ini didirikan GNB yang diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok antara lain: yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional; yang kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif; yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif; yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru; yang kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.